Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum ij'al hazna idza syi'ta sahla. Ya bosan-bosannya kami ingatkan kepada jamaah atu-atu suluk untuk menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meniatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga nanti di akhirat. Baik jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada pertemuan kali ini setelah kita berbicara tentang keutamaan puasa bulan suci Ramadan, juga telah kita sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bulan puasa bulan suci Ramadan ini. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang fardu-fardu atau rukun-rukun puasa. Jadi puasa itu punya fardu, kesunahan, dan juga punya hal-hal yang bisa membatalkan. Sama seperti sholat, Bapak Ibu sekalian, sholat mempunyai syarat, kemudian mempunyai rukun juga. Juga ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat seseorang. Di antara syarat sholat itu apa? Seperti wudu. Seseorang yang tidak wudu, yang tidak berwudu, maka dia sini tidak boleh untuk melakukan sholat. Agar seseorang bisa melakukan sholat, terlebih dahulu dia harus melakukan wudu terlebih dahulu. Tanpa wudu sholatnya tidak sah. Kemudian rukun sholat itu seperti membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita. Seseorang yang sholat namun tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka juga sholatnya tidak sah. Juga ada hal-hal yang membatalkan sholat, Bapak Ibu sekalian, seperti makan dalam sholat, makan, minum. Ini hal-hal di antara hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Itu tadi sholat. Sama dengan puasa, pembahasan kita juga ada rukun-rukun sholat, juga ada hal-hal yang juga ada rukun-rukun puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sama seperti sholat. Jadi pertama, pembahasan kita pada malam yang berkah ini insyaallah adalah rukun puasa. Agar seseorang itu puasanya dikatakan sah, agar puasa kita sah, apa yang harus kita lakukan? Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang pertama niat. Niat ini Bapak Ibu sekalian, tempatnya adalah di dalam hati. Mau kita niat sholat, mau kita niat wudu, sampai niat puasa sekalipun, itu letaknya di dalam hati. Jadi kita malam contohnya niatkan besok mau puasa, kita niatkan di dalam hati. Oh ini besok saya akan melakukan puasa, besok saya akan puasa. Atau bahasa Arab yang sering kita hafalkan, nawaitu shauma ghadin sampai akhir, tapi itu dihadirkan di dalam hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak cukup seseorang itu melafalkan niat dengan lisannya, dengan lidahnya, mengucapkan niat tanpa menghadirkan niat tersebut di dalam hatinya. Ini tidak cukup.
Karena yang menjadi patokan, yang menjadi syarat itu adalah yang di dalam hati. Kalau seseorang misalkan sudah niat di dalam hati, kemudian dia juga melafalkannya di lisannya, di mulutnya, niatkan mengucapkan niat juga, maka di sini ini lebih utama, lebih utama. Jadi patokannya itu adalah di dalam hati, karena niat itu memang letaknya di dalam hati. Ini besok saya melakukan puasa. Contohnya habis buka tadi kita niatkan besok saya bertekad untuk melakukan puasa. Ini sudah sah. Tidak harus mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Tidak harus. Tetapi ini utama. Ini juga berpahala. Jadi yang menjadi patokan itu hanyalah niat di dalam hati. Kapan kita boleh? Kapan kita bisa mulai melakukan niat? Waktunya kapan? Ini boleh melakukan niat. Boleh kita meniatkan besok untuk berpuasa setelah masuk waktu maghrib. Jadi kita meniatkan untuk hari besoknya. Untuk hari besoknya. Contohnya hari ini tadi sudah azan, sudah masuk waktu maghrib, kemudian kita meniatkan untuk berpuasa di besok hari. Di sini sudah boleh. Sini niatnya sudah mencukupi, sudah sah. Meskipun kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, meskipun seseorang itu belum membatalkan puasa, maksudnya belum buka, belum minum, belum makan, tetapi sudah masuk waktu maghrib, kemudian dia meniatkan untuk puasa lagi besok hari, maka di sini dia sudah boleh. Niatnya sudah sah. Itu rukun puasa yang pertama berupa niat. Dan menurut mazhab kita, menurut mazhab Imam Syafi'i, itu kita harus meniatkan setiap hari. Jadi wajib hukumnya untuk menjatuhkan niat setiap malam. Ini wajib menurut Imam Syafi'i. Jadi setiap malam kita tuh meniatkan, ini besok saya melakukan puasa. Saya bertekad untuk besok melakukan puasa. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Atau dengan niat yang sering kita hafal. Setiap malam kita baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ini wajib setiap malam menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi menurut sebagian ulama yang lain, ini boleh meniatkan satu kali untuk 1 bulan. Ini menurut ulama yang lain. Jadi di awal bulan Ramadan itu kita boleh meniatkan untuk niat 1 kali untuk 1 bulan penuh. Ini boleh. Tapi ini bukan menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi timbul pertanyaan, apakah mana perkataan yang mana harus kita ikuti? Apakah perkataan yang ini? Apakah perkataan yang ini? Jadi kadang kita itu bingung, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kita mengikut mazhab Imam Syafi'i, karena fikih ibadah kita itu mengikut mazhab Imam Syafi'i, maka alangkah baiknya kita juga mengikuti perkataan beliau yang mengatakan wajib meniatkan setiap hari, setiap malam untuk puasa besok nawaitu shauma ghadin. Tapi niatnya di dalam hati, bukan mengucapkan. Jadi seperti itu. Setiap malam meniatkan untuk berpuasa pada besok hari. Ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian ada satu permasalahan Bapak Ibu sekalian. Ini hukum berkaitan tentang perempuan. Hukum berkaitan tentang perempuan. Misalkan ada seorang perempuan yang datang bulan, berhenti darah keluar, misalkan darahnya keluar dari kemarin, kemudian jam 4 subuh misalkan, waktu sahur atau setelah sahur. Waktu sahur itu berhenti darah. Di sini dia juga setelah berhenti darah, dia juga niat untuk berpuasa. Karena dia berhenti darahnya itu sebelum sahur, waktu sahur. Maksudnya sebelum masuk waktu subuh, Bapak Ibu sekalian.
Ada perempuan yang datang bulan, kemudian darahnya berhenti sebelum masuk waktu subuh. Di sini dia juga wajib untuk niat puasa meskipun dia belum mandi. Belum mandi, dia tetap melakukan puasa. Kemudian karena dia ingin melakukan sholat subuh, dia di sini harus mandi. Yang penting niatnya itu sudah sah meskipun dia belum mandi. Ini hukum yang berkaitan tentang perempuan. Jadi contohnya tadi ada perempuan yang datang bulan, berlanjut darahnya keluar sebelum subuh berhenti. Jadi kan di sini dia sahur, kemudian dia meniatkan untuk berpuasa. Jadi niat puasa itu tidak harus mandi dulu baru niat puasa, tidak. Sah niatnya meskipun dia belum mandi, artinya dia berpuasa. Kemudian setelah masuk waktu subuh, dia harus mandi untuk apa? Untuk melakukan sholat. Seperti itu. Ini hukum khusus yang berkaitan tentang perempuan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita yang tadi wajib menjatuhkan niat pada malam hari. Setiap malam kita wajib niat. Nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin. Itu setiap malam. Ini berlaku pada shaum fardhu, berlaku pada puasa fardu. Jadi puasa fardu, puasa yang wajib, ini harus meniatkan setiap malam. Adapun puasa sunnah bagaimana? Contohnya seseorang ingin melakukan puasa Senin Kamis, hari Senin, hari Kamis, atau puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud itu puasa selang-seling. Contohnya hari Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak puasa. Itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Atau puasa bir. Puasa bir itu yang biasa kita sebut dengan puasa putih. Kalau Melayu maka puasa putih, yaitu pada tanggal 14, 15, ya pokoknya pertengahan bulan puasa putih. Ini kan puasa sunnah. Jadi pada puasa sunnah menurut ulama itu tidak wajib meniatkan pada malam hari. Berbeda dengan puasa Ramadan ini. Karena puasa Ramadan ini adalah puasa fardu. Kalau puasa sunnah itu tidak wajib menjatuhkan niat pada malam hari. Boleh menjatuhkan niat pagi hari selagi matahari belum tergelincir. Jadi contohnya si A ingin melakukan puasa Senin, ingin melakukan puasa hari Senin. Kemudian dia tidak bangun sahur kelewatan, tidur, misalkan bangun jam 7 pagi. Nah, pada jam 7 pagi di sini dia boleh niat untuk puasa hari Senin selagi matahari belum tergelincir, maksudnya belum masuk waktu sholat zuhur. Di sini dia masih boleh meniatkan puasa sunnah. Saya niat puasa hari Senin lillahi ta'ala. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengan syarat dia belum makan ataupun minum. Dia belum makan ataupun minum. Tapi kalau seseorang misalkan contohnya jam 8 dia niat puasa sunnah jam 8, tapi jam 7 dia udah makan dulu, udah sarapan, ini tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jadi dengan syarat, tadi syaratnya 2, sebelum tergelincir matahari dan sebelum makan atau minum. Jadi tidak cukup seseorang misalkan jam 9 niat puasa sunnah, tapi jam 7 udah sarapan dulu, ini tidak bisa niat puasa sunnah. Nah itu dia perbedaan niat pada puasa wajib dan pada puasa sunnah. Kalau puasa wajib tadi setiap malam, habis masuk waktu maghrib, meskipun dia belum buka puasa, sudah meniatkan untuk besok, ini sudah sah. Ataupun malam waktu sahur sebelum masuk waktu subuh, ini juga sah. Adapun puasa sunnah ini boleh meniatkan pagi hari selagi belum masuk waktu sholat zuhur dan belum makan ataupun minum. Ini rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Adapun rukun kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak
menahan. Menahan dari apa? Menahan anil mufattirat. Menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Seperti yang kita katakan di awal tadi, puasa itu punya rukun, punya hal-hal yang membatalkan, juga punya kesunahan-kesunahan. Nah, di sini kita wajib menahan dari segala hal, segala bentuk yang dapat membatalkan puasa kita. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum. Nah, seseorang yang makan sengaja di siang puasa, contoh puasa, tapi dia makan dengan sengaja. Jadi sengaja ini menjadi poin, menjadi syarat agar seseorang itu yang makan dikatakan batal puasanya, dia harus sengaja. Sengaja dia makan, minum sengaja. Kalau orang yang tidak sengaja bagaimana? Contohnya siang hari lupa misalkan puasa, minum dia puasa tamu, panen, minum. Kalau tidak sengaja, kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka di sini puasanya tidak batal. Meskipun makan ataupun minumnya itu banyak sekali, habis satu tiup misalnya, ini tidak membatalkan puasa. Kalau memang dia tidak sengaja, lupa. Berbeda Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan halnya sholat. Kalau sholat, seseorang melakukan sholat kemudian dia makan. Ya, dia makan, meskipun sedikit. Tadi kan kalau puasa dia tuh harus tidak sengaja. Kalau pada sholat, kalau sedikit dan tidak sengaja, seseorang sholat kemudian dia makan, tetapi dia sedikit makannya dan tidak sengaja, di sini juga tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau banyak makannya ketika sholat, di sini baru membatalkan sholat. Jadi kalau pada sholat itu ada sedikit yang disyaratkan untuk tidak batal sholatnya ketika sedikit makannya. Kalau pada puasa banyak ataupun sedikit, ketika dia lupa maka di sini tetap tidak batal. Kalau pada sholat, kalau banyak dia makan meskipun lupa tetap batal sholatnya. Kalau pada puasa meskipun banyak atau sedikit, di sini tidak membatalkan puasa. Jadi di sini syaratnya harus sengaja agar seseorang itu dikatakan batal puasa, harus sengaja. Kalau lupa pada puasa, makan banyak itu tidak membatalkan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat meskipun lupa, kalau sudah makan banyak misalnya, ini tetap membatalkan sholat. Kemudian memasukkan sesuatu pada rongga terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tubuh kita ini ada beberapa rongga yang terbuka, seperti mulut, hidung, kemudian kemaluan depan dan kemaluan belakang. Misalkan seseorang itu ketika berpuasa masukkan sesuatu ke mulutnya, minum contoh, ini batal puasa sampai pada makhraj ha, pada pertengahan tenggorokan ini. Masuk sesuatu ke dalam sini pada makhraj ha, pada tempat keluarnya huruf ha, di sini batal puasa meskipun tidak minum. Contohnya masukkan tangan sampai tangan tenggorokan itu batal puasa. Kalau telinga Bapak Ibu sekalian, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan telinga ini termasuk dari bagian anggota terbuka, dan sebagian ulama lain mengatakan tidak. Jadi kalau seseorang sedang berpuasa kemudian menyungkil telinga, Bapak Ibu sekalian, menyungkil telinga, di situ ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian ulama lain mengatakan puasanya tidak batal. Jadi kalau nak menyungkil telinga, kita harus mengikuti pendapat yang mengatakan tidak batal. Itu pada telinga. Tapi kalau pada mulut, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang, di sini sudah. Kalau muka hidung misalkan, menyungkil hidung sampai khaysyum di sini, sampai batang hidung yang dekat ini,
masuk tangan ke situ, di sini batal puasanya. Karena memasukkan sesuatu di rongga terbuka. Berbeda tadi dengan telinga. Kalau telinga ada dua pendapat yang mengatakan batal dan satu pendapat lagi mengatakan tidak batal. Jadi sini ada dua pendapat. Itu memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Kemudian selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa adalah al-istiqoah, muntah dengan sengaja. Sengaja muntah. Bukan karena muntah misalkan mabuk perjalanan. Kalau mabuk perjalanan masuk mobil muntah itu bukan sengaja Bapak Ibu sekalian. Itu bukan sengaja. Yang sengaja itu bagaimana? Sengaja dia muntah, masukkan tangannya di coki nyongkungnya misalnya. Sampai muntah, keluar muntah, nah di sini batal puasa. Tetapi kalau seseorang yang tidak sengaja mual, seperti dalam mobil mabuk perjalanan itu kan mual, sebagian orang macam itu. Muntah dia sangat, di sini puasanya tidak batal. Yang batal itu apa? Ketika dia sengaja mengeluarkan muntahnya itu, memancing-mancing muntahnya, dimasukkan jarinya ke tenggorokan sampai mengeluarkan muntah. Di sini dia baru puasanya batal. Kalau orang yang puasanya, kalau orang yang muntah tidak sengaja, di sini dia tidak batal kalau tidak sengaja. Dengan syarat dia tidak menelan sesuatu yang telah keluar dari. Misalnya dia muntah keluar, ya berarti harus dikeluarkan semuanya muntahnya itu. Jangan sampai saat sedikit pun tersisa di mulut dia, di tenggorokan dia, kemudian dia telan kembali. Kalau seandainya dia telan kembali, Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak sengaja muntahnya, ini tetap membatalkan. Jadi kalau muntah tidak sengaja, sudah keluarkan. Bersihkan mulutnya, jangan sampai tersisa sedikit pun sehingga tertelan. Nah, kalau sudah tertelan, ya batal puasa. Meskipun muntahnya itu tidak sengaja. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mungkin cuma sampai sekian yang kita bahas pada malam yang berkah ini, insyaallah. Selanjutnya akan kita sambung lagi besok, masih pada pembahasan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan termasuk hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah keluar dari agama Islam. Jadi pentingnya seseorang itu belajar ya agar ibadahnya itu sah. Karena puasa ini bisa batal, Bapak Ibu sekalian, karena murtad, karena riddah, keluar dari agama Islam, melakukan satu perbuatan yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Di sini puasanya batal. Batal. Itu pentingnya kita untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, atau handung-handung. Ya, kalau tahu jawabannya akan menjawab. Kalau seandainya tak tahu, tak akan menjawab. Hmm.